Shalom, selamat hari Minggu, saudara semuanya. Senang bisa berjumpa kembali dalam ibadah online GBI Putra. Kita akan beribadah, mari kita mempersiapkan diri kita, persiapkan hati kita. Sebab meskipun kita ada di rumah masing-masing atau dimanapun kita berada saat ini, kita satu dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih buat penyertaan Tuhan bagi kami sepanjang minggu yang telah lalu. Tuhan telah menjaga hidup kami, memberkati kami di tengah kondisi pandemi ini. Hari ini kami akan beribadah Tuhan di tempat kami berada masing-masing. Tapi kami tahu Tuhan hadir dimanapun kami berada. Karenanya biarlah Engkau melawat kami dalam ibadah kami pada hari Minggu ini. Tuhan berkati seluruh pelayan Tuhan yang berbagian dalam pelayanan hari ini. Berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, supaya Engkau menyampaikan isi hati-Mu kepada kami untuk menjadi pedoman bagi hidup kami, kekuatan bagi kami di tengah keadaan dunia yang tidak menentu ini. Karenanya biarlah Engkau hadir bersama dengan kami, dan kami siap menerima lawatan Tuhan dalam ibadah hari Minggu ini. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Shalom jemaat GBI Putra yang dikasihi Tuhan. Kembali hari ini kita bersatu hati menghampiri takhta Allah yang Maha Kudus. Setiap kita membawa pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Amin. Bagaimana kabarnya hari ini saudaraku? Saya percaya setiap kita dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Amin. Haleluya. Mari bangkit berdiri. Kita memuji menyembah Tuhan. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Kesanalah orang berlari dan mendapat selamat. Haleluya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Masyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Semuanya nyanyikan yuk. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama Dia segala nama. Nama yang sanggup membebaskan kita semua. Namanya Yesus. Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan, segala Tuhan.
masyur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang bermulia di bumi di surga, masyur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Katakan, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Kuasa Tuhan tidak dapat dibayangkan, tidak dapat terbanding oleh kekuatan apapun. Amin. Haleluya. Mari bertepuk tangan di atas kepala kita semua, yuk. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Sumber kemenanganku, layak berkuasa.
Tuhan kita Raja mulia, amin. Dia yang layak kita sembah, kita puji, haleluya. Tuhan begitu baik bagi setiap kita. Saudara, saatnya kita akan menabur, mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara dapat memberikan persembahan melalui rekening di layar kaca saudara masing-masing. Namun sebelumnya saya ajak saudara untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Untuk penyertaan Tuhan yang sempurna, pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas hidup kami. Kami percaya kalau kami ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan memberikan yang terbaik Tuhan. Bukan hanya pujian penyembahan kami, tetapi dengan sebagian berkat yang Kau anugerahkan bagi kami. Tuhan, Kau berkati anak-anak Tuhan yang memberi dengan penuh sukacita. Berkati Tuhan Yesus ladang pencaharian mereka. Berkati bisnis mereka Tuhan. Sekolah mereka, kuliah mereka. Apapun yang mereka lakukan demi kemuliaan nama Tuhan dibuat berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pencipta hidupku, pelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Pencipta hidupku, pelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya.
Angkat tanganmu ke atas, katakan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud padamu, datang di bawah kaki-Mu, bawa pujian penyembahan yang terbaik Tuhan, sebab Kau besar, Kau ajaib. Mari kita akan bersama. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Katakan lagi, besar, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak Saudara sekalian semuanya, shalom dan selamat beribadah dalam ibadah online kita yang sudah kita lakukan selama setengah tahun lebih ini. Sekalipun saudara sekarang ada di rumah masing-masing, tapi semua kita sebenarnya berkumpul, bersekutu di dalam nama Yesus, sekalipun secara virtual.
Dari janji Tuhan sendiri itu sangat jelas sekali. Di mana ada 2 atau 3 orang bersekutu berhimpun dalam namanya, dia berjanji dia akan hadir dan ada di tengah-tengah kita. Jadi sekalipun kita ini sekarang ini ibadah secara online, kelihatannya seolah-olah kita terbatas, dibatasi oleh jarak, tapi secara roh, dalam persekutuan, dalam nama Yesus kita semua ada menjadi satu. Sekalipun mungkin kita beda kota, beda negara. Dan ketika Tuhan hadir dan ada di tengah-tengah kita, kita tahu bahwa berkat besar itu semua menanti kita. Lawatan terjadi, baik ketika pujian kita naikkan, atau ketika firman Tuhan disampaikan, atau bahkan ketika doa dipanjatkan. Sesuatu bisa terjadi dalam diri kita. Jadi maka saya mengajak saudara saat ini, penuhi hati kita dengan 2 hal. Nomor 1, penuhi hati kita dengan ucapan syukur. Dan nomor 2, penuhi hati kita dengan pengharapan. Pengharapan akan karya Tuhan, akan lawatan Tuhan melalui ibadah pada hari ini. Kalau saudara siap, mari kita sama-sama berdoa ya. Terima kasih Bapa Surgawi, karena langit dan bumi akan berlalu, tapi firman-Mu akan tinggal tetap. Dan kami yang masuk dalam ibadah ini, merindukan sesuatu yang kekal dan abadi, dinyatakan dalam hidup kami, itu firman Tuhan. Kami meluaskan Roh Kudus bekerja di setiap tempat, di setiap rumah, di setiap hati, untuk boleh melakukan satu karya yang ajaib atas diri kami. Ketika firman Tuhan disampaikan, iya Tuhan Yesus, tolong hamba-Mu Tuhan, yang penuh dengan kelemahan ini, sehingga ya Tuhan, dari yang lemah menjadi kuat, dari yang sama sekali tidak bisa apa-apa, menjadi mampu menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat Roh Kudus yang memberikan kemampuan ini, dan juga biar Roh Kudus bekerja dalam hati setiap kami, sehingga firman Tuhan pada hari ini, ketika ditaburkan, tidak kembali sia-sia, melainkan dia bertumbuh, dia berbuah dalam hidup kami. Dan kami siap ya Tuhan, tidak hanya semata-mata mendengar firman saja, tapi mendengar dan kemudian melakukan apa yang kami dengar. Dalam nama, di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, bahkan sudah menerima semua jawaban doa kami ini. Amin, amin, haleluya. Puluhan tahun yang lalu, ada satu lagu dinyanyikan oleh seorang penyanyi Rusia. Penyanyinya itu namanya Edward Kill. Dan lagunya itu judulnya I am very glad because I'm finally returning back home. Saya senang sekali karena saya akhirnya kembali pulang ke rumah. Oke, judul biasa, agak panjang sih. Sekalipun ini lagu Rusia, tapi semua orang bisa menyanyikan lagu ini sekalipun tidak bisa bahasa Rusia. Kenapa? Karena perhatikan lirik lagunya ya, di slide ya. Sebelah kanan bawah kotak merah itu ya. Ternyata lagu ini dinyanyikan dengan lirik berikut ini. Ya, ye, ho, hu, trololo. Itu aja lagunya sih. Kayak gitu aja sepanjang lagunya. Ya, ho, trololo, gitu aja. Oke. Nah, menurut si penyanyi ini, dia cuma pengen buktikan bahwa lirik itu nggak penting. Dalam lagu dia bilang yang penting itu namanya nada. Nggak ada nada, ya nggak ada lagu. Ya memang benar sih, nggak ada nada, nggak ada lagu. Nah kalau nggak ada nada itu bukan nyanyi, itu namanya baca ya. Tapi begini saudara sekalian, kalau dikatakan bahwa lirik itu tidak penting, gimana kalau semua lagu ya. Siapa yang mau nyanyiin semua lagu yang semuanya isi cuma ya. Ada 150 nyanyian dikumpulkan di Alkitab dalam satu kitab bernama Mazmur. Tidak ada orang yang hafal lagi nada lagunya, itu sudah 3000 tahun yang lalu. Nggak ada yang tahu nada seperti apa. Tapi liriknya, itu yang penting. Nada boleh macam-macam, ya. Lirik nggak boleh macam-macam, nggak boleh sembarangan, ya. Karena liriklah yang membuat perbedaan. Coba kita baca ya, Mazmur 24, ayat 1-10. Nah, seperti yang saudara ingat, 2 minggu lalu, Mazmur 22. Minggu lalu,
Mazmur 23, minggu ini Mazmur 24. Ketiga Mazmur ini disebut dengan nama Mazmur Gembala. Mazmur Daud, ayat 1 ya. Mazmur Daud. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. 2. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. 3. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ayat 4. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. 5. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Ayat 6. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Selah. Ayat 7. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Ayat 8. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan, perkasa dalam peperangan. Ayat 9. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Ayat 10. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Selah. Mazmur ini dimulai dengan suatu pernyataan yang sekilas biasa tetapi sangat menentukan. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sekali lagi, kedengarannya biasa bagi kita sering ngomong, ya semua juga milik Tuhan. Seluruh bumi ini katanya, seluruh dunia, dengan segala isinya, dengan segala manusianya, dengan segala binatang, tanaman, dengan segala apa yang ada di atas bumi ini, semuanya diakui oleh pemazmur sebagai milik Tuhan. Dia yang punya. Kenapa? Karena dia yang menciptakan semuanya itu. Sekali lagi, pernyataan biasa, normal. Tapi lihatlah keadaan dunia di tahun 2020. Lihatlah kekacauan. Lihatlah ketakutan, kegalauan, kepanikan, dan kehancuran yang melanda seluruh muka bumi ini. Lihatlah terorisme yang tidak pernah berhenti. Lihatlah kebencian dan perpecahan yang terus terjadi. Korupsi, kolusi, perbedaan jurang kaya miskin yang semakin menjadi. Maksud saya, orang bisa bertanya, apa yang terjadi pada dunia ini? Di manakah sang pemilik ini nih? Ya. Saudara mungkin tidak usah jauh-jauh melihat sampai ke seberang lautan, tapi barangkali melihat tetangga kita. Atau barangkali melihat hidup kerabat kita. Atau bahkan melihat kepada hidup kita sendiri dengan segala pergumulan yang ada. Bisakah kita berkata dengan mantap bahwa bumi dunia ini adalah milik Tuhan? Bukankah milik Tuhan itu harusnya indah, bagus, dan sempurna? Kenyataannya tidak demikian. Tapi saudara sekalian, Alkitab itu memberikan kepada kita suatu gambaran yang jelas sekali. Bahwa bumi ini aslinya adalah indah, bagus, sempurna. Kemudian dia menjadi rusak, dia menjadi hancur, dia menjadi kacau karena munculnya dosa. Nah, Mazmur 24 itu memberikan kepada kita pengharapan akan yang namanya pemulihan atas segala sesuatu. Coba kita lihat ya. Si pemazmur ini pertama-tama bicara tentang bumi, tentang dunia. Lalu kemudian di ayat 3, dia istilah kita zoom. Dia itu zoom ke satu gunung yang dia sebut dengan nama Gunung Tuhan. Dalam konteks Perjanjian Lama jelas sekali dia sedang merujuk ke yang namanya Yerusalem. Lalu kemudian dari gunung tersebut dia zoom lagi kepada satu tempat yang dia sebut dengan nama tempat kudus Tuhan. Dalam konteks Yerusalem, ini adalah bicara tentang bait suci.
Nah, di tempat ini katanya ada dua hal di ayat yang kelima, yaitu ada satu, berkat dari Tuhan, dan yang kedua, keadilan dari Allah. Nah, jadi barang siapa ingin dapatkan berkat dari Tuhan, barang siapa pengen dapat yang namanya keadilan dari Tuhan, dia harus tiba di gunung ini dan berdiri di tempat kudus ini. Saudara memahami pola pemikiran daripada si pemazmur ini ya. Nah, kemudian setelah itu dari tempat kudus itu dia zoom lagi, dia zoom sekarang kepada satu pintu gerbang. Jadi dari bumi zoom ke satu gunung, zoom ke satu tempat, zoom ke satu gerbang. Di ayat 3, pemazmur itu menanyakan dua pertanyaan yang kemudian dia jawab sendiri di ayat 4. Ini kata orang, pertanyaan retorik. Udah tahu jawabannya, bisa jawab, nanya juga. Oke, ayat 3. Perhatikan ya. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ini kan seperti orang yang lagi ngajuin persyaratan untuk seseorang bisa masuk ke satu tempat. Nah, jawabannya di ayat 4 yang sungguh bikin pusing. Jawabannya begini. Perhatikan ya. Saya bilang bikin pusing, oke? Perhatikan. Yang boleh naik ke atas gunung Tuhan dan yang boleh berdiri di tempat yang kudus adalah orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Jawaban ini menimbulkan masalah. Begini masalahnya. Saudara sekalian, kita ini boleh ngaku bahwa kita ini nggak pernah nipu orang, ya. Sekalipun ya kadang-kadang masih suka nipu diri sendiri. Kita bisa bilang bahwa kita ini nggak pernah bersumpah palsu. Ya, sekalipun kadang-kadang suka nggak nempatin janji. Oke? Barangkali kita juga bisa bilang demikian ya, bahwa tangan saya ini bersih loh, nggak pernah bunuh orang loh. Sekalipun suka-suka nyebarin berita hoax. Tapi berapa dari kita berani dengan jujur berkata, bahwa saya punya hati ini murni 100%. Murni semurni-murninya. Bersih sebersih-bersihnya. Dari saya lahir sampai sekarang, nggak pernah satu kali pun dalam hati saya ada setitik yang tidak bagus. Siapa dari kita yang berani ngomong demikian? Masa saudara seumur hidup belum pernah sebel sakit hati sama orang dalam hati? Masa saudara nggak pernah maki orang dalam hati? Dalam hati ya, maki orang dalam hati. Itu loh yang parkir paralel depan kita. Udah paralel, dia ngerem lagi, dia tinggal mobilnya, dia pergi belanja. Belanjanya belanja buat 1 bulan. Oke, nah, saudara kita nunggu dia di situ tuh. Nah, saudara nggak pernah diam-diam berharap orang kena sakit atau kena musibah? Saudara nggak pernah satu kali pun lihat ke seorang wanita, barangkali nggak secara langsung, tapi barangkali di bioskop, di film, di mana-mana gitu, di jalan, dan kemudian timbul birahi? Saudara sekalian, mari kita berani jujur berkata demikian. Kalau kriteria ini, bahwa orang yang mau minta tolong kepada Tuhan, itu mesti bersih tangannya, sebersih-bersihnya. Karena kriteria Tuhan itu nggak pernah 99%, tapi 100%. Kalau dikatakan bahwa yang boleh naik ke gunung Tuhan, itu adalah orang yang 100% bersih tangannya. Ya, 100% murni hatinya. Saya pengen bilang, bahkan si pemazmur itu sendiri, Raja Daud, nggak boleh naik ke gunung itu. Dia nggak boleh berdiri di tempat kudus Tuhan itu. Kenapa? Karena tangannya sendiri nggak bersih. Hatinya nggak murni. Saudara perhatikan yang bilang hatinya, tangannya nggak bersih itu Tuhan sendiri. 2 Tawari, pasal 22, ayat 6. 2 Tawari, pasal 22, ayat 6. Kemudian dipanggilnya Salomo anaknya, dan diberinya perintah kepadanya untuk mendirikan rumah bagi Tuhan, Allah Israel. Ayat 7. Kata Daud kepada Salomo, anakku, aku sendiri bermaksud hendak mendirikan rumah bagi nama Tuhan Allahku. Ayat yang ke-8. Tapi firman Tuhan datang kepadaku demikian.
telah kau tumpahkan sangat banyak darah, dan telah kau lakukan peperangan yang besar. Engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab sudah banyak darah kau tumpahkan di tanah di hadapanku. Ini orang yang tangannya itu berumuran darah. Banyak perang, banyak bunuh orang. Bukan hanya itu. Satu kali, dia lihat seorang perempuan mandi. Dia panggil perempuan itu, yang namanya Batsheba. Dia tidur dengan perempuan itu, dan kemudian dia bunuh suaminya. Jadi Daud ini tidak boleh naik ke gunung Tuhan. Apalagi berdiri di tempat kudusnya. Nah, terkadang kita ini tidak sadar akan seberapa besar potensi dosa dalam hidup manusia. Terkadang yang kita lihat itu cuman baiknya diri kita. Kita jarang sekali bercermin dan berusaha untuk melihat masalah dengan hati kita. Timothy Brenner itu seorang polisi di Inggris. Karir bagus, ya. Namanya polisi ya, umur 55 tahun. Mei lalu, dia tuh ditangkap oleh temannya sendiri. Kenapa ditangkap? Karena dia itu membunuh seseorang. Yang dia bunuh adalah selingkuhannya selama 10 tahun terakhir ini. Akhirnya, Timothy ini dipenjara 20 tahun. Nah, saya ini nonton video ketika dia baru saja ditangkap. Jadi di badan temannya itu, sang polisi itu ada kamera merekam semuanya. Saya lihat bagaimana orang yang ketika ditangkap itu nangis-nangis seperti anak kecil. Dan ketika dia nangis, dia ngomong begini, padahal saya orang baik loh. Terus dia bilang gini lagi, apa kata mama saya kalau mama saya tahu saya bunuh orang? Saudara paham ya? Setelah berselingkuh puluhan tahun, dan kemudian sudah bunuh orang lagi, dia masih anggap dirinya orang baik. Kawat banget. Jadi saudara sekalian, bagaimana nih? Kalau demikian berarti tidak bisa ada orang yang naik ke gunung Tuhan itu dan berdiri di tempat kudusnya itu. Kalau gitu nggak ada. Memang nggak ada, saudara sekalian. Nggak ada sama sekali. Sampai kita tiba di satu bagian gunung yang sama. Di situ ada satu tempat namanya Golgota. Nah, di Golgota itu datang satu sosok tanpa dosa yang tergantung sengsara di kayu salib. Dan dia ini mati di kayu salib bukan karena dia lakukan suatu dosa atau kesalahan. Tapi dia seperti anak domba yang betul-betul murni. Inilah contoh seorang manusia yang hidup tanpa dosa, yang betul-betul murni, semurni-murni hatinya, sebersih-bersihnya tangannya. Dia korbankan dirinya di kayu salib, saudara sekalian. Dan darah Yesus ini, kata Alkitab, menyucikan kita semua. Darahnya membasuh semua yang kotor, semua yang najis dalam hidup kita. Tangan kita dibersihkan dan hati kita dimurnikan oleh pengorbanan Yesus di kayu salib. Jeffrey Dahmer itu membunuh 17 orang. Saudara sekalian, kita ini sudah geger mendengar jumlah orang yang dia bunuh. Bukan 1, bukan 2, 17. Tapi Jeffrey Dahmer bukan hanya bunuh. Dia bahkan perkosa mayat mereka dan kemudian dia makan dagingnya mereka. Ketika polisi datang ke rumahnya, buka kulkas, polisi sampai hampir muntah-muntah. Di dalam kulkas ada beberapa kepala manusia. Jeffrey Dahmer kemudian dipenjara seumur hidup kali 16. Artinya dia 16 kali penjara seumur hidup. Kalau dia sekarang ini mati, nanti umpama contohlah bisa hidup lagi, ya masuk penjara seumur hidup lagi, demikian berulang sampai 16 kali. Menggambarkan betapa bejatnya orang ini. Tapi dalam penjara, Jeffrey Dahmer berjumpa dengan Yesus. Dia minta Alkitab, dia baca Alkitab, dan minta dibaptis. Setelah itu Jeffrey Dahmer ini kemudian sekolah Alkitab. Nah, perubahannya itu luar biasa. Dia menjadi seorang yang dari semula pembunuh orang, sekarang menjadi seorang yang
diapain aja nggak ngelawan. Dan dia hanya di penjara itu nggak lama, cuma 2 tahun. Loh, kok nggak seumur hidup? Nggak. Dia dibunuh sesama napi. Nah, dia sudah pernah coba dibunuh dan dia nggak ngelawan sama sekali. Buat dia mengatakan bahwa kalaupun saya mati, ya sudah. Memang inilah sudah menjadi takdir saya. Jadi dia terima saja. Ya. Ketika mamanya telepon dia, ketika dia baru pertama kali dicoba dibunuh, dia bilang, nggak apa-apa, mama jangan takut. Ya. Nggak apa-apa, katanya. Kalau memang waktunya aku menghadap Tuhan, aku menghadap Tuhan, katanya. Ya. Nah, begini loh saudara sekalian. Bisakah coba kita berpikir, orang separah begini diampuni? Nah, kita berempati kepada keluarga korban yang dibunuh ya. Karena menurut saya sangat berat sekali buat mereka ini ketika mendengar berita bahwa orang yang mereka kasihi bukan hanya dibunuh, tapi juga dimakan, saudara sekalian. Ya. Tapi begini janji firman Tuhan di Yesaya 1 ayat 18. Yesaya 1 ayat 18 berkata demikian. Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jadi ini bicara bukan dosa ecek-ecek ya, kayak nyolong mangga tetangga atau nyontek waktu ujian kenaikan kelas. Ini adalah bicara tentang dosa yang katanya seperti kain kirmisi atau kain kesumba. Yaitu yang warnanya terlihat jelas, merah demikian, dan warna merahnya itu sudah merasuk sampai ke dalam serat kain. Jadi kalau yang namanya kain kesumba itu nggak bisa lagi dibuat putih sebenarnya. Ya. Jadi ini menggambarkan suatu situasi yang mustahil secara manusiawi. Jadi ini bicara dosa yang sudah mendarah daging. Ini bicara tentang dosa yang terlihat, bukan tersembunyi. Ini dosa yang menyolok, yang semua orang juga sudah tahu. Ini adalah dosa yang korbannya itu banyak orang. Sekalipun demikian, Tuhan itu mengajak berperkara. Dia bilang, sekalipun dosa kamu sudah seperti demikian, begitu menyolok, begitu merasuknya ke dalam dirimu, Tuhan berkata, aku akan berikan pengampunan. Dan bukan hanya itu, aku bisa mengubahkan kamu yang sekalipun sudah merah sedemikian pekatnya, tapi aku sanggup jadikan itu putih seperti salju, putih seperti bulu domba. Saudara terkasih, kuasa pengampunan dari Tuhan itu sedemikian luar biasanya, sehingga dosa yang sudah karatan sekalipun tetap bisa diampuni, tetap bisa disucikan. Bukankah ini kabar bagus buat kita yang sekarang ini sedang berdiri di kaki gunung Tuhan dan bertanya, saya boleh naik enggak kalau demikian? Saya perlu pertolongan Tuhan, saya perlu berkat Tuhan, saya boleh naik enggak? Jawabannya adalah, saudara sekalian, boleh. Saat ini, minggu ini, tanggal 29 November tahun 2020, inilah momen ketika saudara dan saya percayakan hidup kita kepada Yesus sebagai juru selamat. Maka dia akan membasuh kita, dia akan membersihkan kita, mengampuni segala dosa kita. Dia berikan kepada kita hati yang baru, hati yang bersih. Jadi, saudara sekalian, kita sekarang memenuhi syarat untuk kita itu boleh naik ke gunung Tuhan dan berdiri di tempatnya yang kudus. Nah, saudara perhatikan bahwa Mazmur 24 adalah nyanyian jelas. Nah, kalau ibaratkan nyanyian, saudara kan tahu. Tadi saudara-saudara juga nyanyi-nyanyi, ada bagian yang namanya ref. Ya, refrain. Bagian dari satu lagu yang menjadi puncak. Bagian yang biasanya itu suka diulang-ulang, itu namanya refrain. Nah, jadi refrain daripada Mazmur 24 adalah ayat 7 sampai 10. Yang isinya itu juga berupa adalah suatu pengulangan. Mari kita baca ulang ya. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk ke raja kemuliaan. Lalu ayat 9, angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk raja kemuliaan. Jadi bagian ini nyanyikan dengan mantap, dengan nyaring, dan si pemazmur berbicara kepada pintu gerbang, supaya pintu gerbang segera membuka diri, karena ada raja mau masuk, yaitu raja kemuliaan.
pintu yang mana? Ada beberapa kemungkinan ya. Tapi saya yakin saudara dan saya setuju bahwa ini bicara tentang pintu gerbang Yerusalem. Karena kan tadi kita katakan bahwa gunung itu adalah Yerusalem. Jadi ini gerbang Yerusalem. Saudara perhatikan, saya munculkan di slide saudara sekalian. Ini ada 8 gerbang Yerusalem. Nah, dari 8 gerbang ini, itu ada 1 gerbang yang istimewa. Kenapa istimewa? Saudara perhatikan gerbang ini di sebelah timur. Dia itu diberi nama gerbang indah, disebut di Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat yang kedua. Dia juga disebut gerbang timur karena menghadap ke timur. Dia juga disebut dengan nama gerbang keemasan, Golden Gate. Dia juga disebut dengan nama gerbang rahmat oleh orang-orang Israel. Dia juga disebut dengan nama gerbang hidup kekal. Apa yang istimewa dari gerbang yang satu ini? Dia ketutup sudah hampir ribuan tahun. Selama, kalau dikumpulin ribuan tahun, gerbang itu selalu ketutup. Kenapa nggak dibuka? Ada banyak teori. Ada yang bilang ya karena depannya kuburan. Siapa mau masuk lewat kuburan? Oke. Kalau saya perhatikan memang di foto yang saya munculkan itu memang di depannya ada kuburan. Ada lagi yang bilang dari segi pertahanan supaya ini yang datang hanya bisa lihat pintu barat, jangan dari timur. Ya. Tapi saudara terkasih, Yehezkiel kasih tahu sama kita satu hal yang penting sekali. Yehezkiel pasal 44 ayat 1 sampai 3. Yehezkiel 44 ayat 1 sampai 3. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu gerbang luar dari tempat kudus yang menghadap ke timur. Gerbang ini tertutup. Gerbang menghadap ke timur dari tempat kudus hanya ada satu, yaitu gerbang indah itu. Ayat 2. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, pintu gerbang ini harus tetap tertutup, jangan dibuka. Dan jangan seorang pun masuk dari situ, sebab Tuhan Allah Israel sudah masuk melaluinya, karena itu gerbang itu harus tetap tertutup. Ayat 3. Hanya raja itu, oleh karena ia raja, boleh duduk di sana, makan santapan di hadapan Tuhan. Raja itu akan masuk melalui balai gerbang dan akan keluar dari situ. Jadi gerbang ini dinubuatkan di Yehezkiel memang harus selalu tertutup. Karena hanya boleh dilalui oleh satu pribadi, yaitu Mesias. Jadi dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa yang dimaksud oleh Mazmur 24 sebagai Raja Kemuliaan tak lain tak bukan adalah Sang Mesias. Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Saudara tahu Tuhan Yesus pada masuk melalui gerbang ini, jurusan ini, satu kali ketika dia terakhir kali masuk Yerusalem, dengan mengendarai, dengan naik ke keledai, keledai ya, ya bukan kedelai, keledai, ya. Sebab begini, kata Zakaria, pada waktu Tuhan Yesus datang kembali kali kedua, katanya dia akan menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun, dan Bukit Zaitun akan terbelah dua. Nah, saudara tahu Bukit Zaitun itu persis berhadapan dengan yang namanya gerbang indah. Jadi persis di seberangnya. Nah, jadi saudara terkasih, kita bisa dengan mantap yakin mengatakan bahwa Mazmur 24 ini sebenarnya berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus kembali ke muka bumi. Nah, dia datang karena ayat 1. Karena dialah yang punya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Itu semua punya dia. Jadi dia akan datang kembali untuk mengambil kembali semua yang sebenarnya menjadi miliknya. Yang pernah satu ketika direbut oleh setan dari tangan Adam. Jadi sekarang Tuhan kita akan datang mengambil kembali apa yang memang menjadi haknya dia. Nah, ketika dia kembali, apa yang terjadi? Yesaya kasih kita gambaran apa yang terjadi ketika Mesias itu kembali dan memerintah. Di pasal 9 dari Yesaya, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6.
Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ayat 6, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkannya dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Jadi perubahan terjadi, saudara sekalian, bahkan sampai kepada yang namanya alam sekalipun akan berubah. Yesaya lagi, tapi pasal 11, ayat yang ke-6. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Ayat 7, lembu dan beruang akan bersama-sama, akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. 8, anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. 9, tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Jadi ini ada suatu masa nanti ketika Yesus datang kembali, di mana tidak ada lagi namanya orang jahat. Tidak ada lagi perang, tidak ada lagi polusi, nggak ada lagi korupsi, nggak ada lagi terorisme, nggak ada lagi air mata, tidak ada lagi kedukaan. Semua orang akan kenal Tuhan dan cinta Tuhan. Nah, saudara sekalian, kalau saudara melihat dunia ini sudah terlalu kacau dan rusak. Sudah terlalu banyak kejahatan dan yang namanya keserakahan. Jadi, saya melihatnya bahwa dan bertanya, gimana caranya dunia ini bisa diberesin? Jawabannya adalah secara manusiawi, situasi dunia ini nggak akan pernah bisa beres. Terkecuali kalau Tuhan Yesus datang kembali. Hanya Dia saja yang bisa bereskan semua kekacauan dalam dunia ini. Hanya Dia saja yang menjadi jawaban atas semua pergumulan umat manusia. Semua tanda-tanda yang ada, saudara sekalian, semua tanda-tanda yang ada yang bisa kita lihat di dunia ini saat ini, itu semua mengarah kepada puncak dari perjalanan sejarah umat manusia, yaitu pemerintahan Kristus atas dunia ini, atas bumi ini, bahkan atas alam semesta. Dia akan datang dan akan memerintah. Nah, sambil menantikan hari tersebut, yang saya yakin itu tidak lama lagi. Sambil menantikan hari tersebut, sementara menunggu itu, kita mesti ngapain? Saudara sekalian, saya akan bicara dari Mazmur 24 dengan sangat sederhana saja, dengan cepat. Paling tidak ada dua hal. Nomor satu, mari kita jaga, bahkan tingkatkan kekudusan hidup kita. Saya pakai kata jaga dan tingkatkan. Artinya, saya percaya bahwa itu sudah ada. Jadi kita bukan lagi nyari nih. Enggak. Kekudusan itu sudah ada diberikan buat kita. Karena Kristus, Tuhan kita, itu sudah menguduskan kita. Jadi kekudusan sudah ada, hanya tinggal kita jaga dan kita tingkatkan. Karena kalau tidak dijaga, dia itu bisa hilang. Lama-lama dia hilang. Saudara terkasih, kita hidup kudus bukan supaya Tuhan berkenan sama kita. Kata Alkitab, ketika kita masih berdosa saja, Kristus itu sudah mati buat kita. Nah, justru dari dasar hati yang penuh dengan rasa terima kasih dan ucapan syukur, kita memutuskan untuk hidup kudus. Untuk kita makin hari, makin meningkatkan kekudusan dalam hidup saudara dan saya. Kita meninggalkan dosa-dosa lama kita, bukan supaya hidup dalam dosa yang baru. Bukan. Kita tinggalkan dosa-dosa lama kita, dan kemudian kita oleh pertolongan Tuhan bisa hidup dalam kekudusan dan kebenaran yang sesungguhnya. Ya. Nah, saudara sekalian, saya bicara tidak panjang lebar sekali lagi. Satu ini saja, bahwa kekudusan itu dimulai dari satu hal,
yang kata orang gampang-gampang susah. Cinta Yesus. Cinta Yesus, saudara sekalian. Itu dasarnya. Cinta Yesus adalah ingin dekat dengan Yesus, ingin menyenangkan hatinya. Cinta Yesus adalah menyukai apa yang disukai oleh Dia. Cinta Yesus adalah membenci apa yang Yesus benci juga. Ya. Jadi cinta adalah bersedia meninggalkan cinta lama kita supaya bisa dekat dengan yang kita cintai ini. Nah, apa cinta lama kita yang sangat dibenci oleh Yesus? Dosa. Jadi kita mesti bersedia meninggalkan cinta lama kita itu. Karena kalau kita terus bawa cinta lama kita itu, cinta kepada Yesus nggak bisa terjadi. Dan sampai kata cinta lama, saudara sekalian. Karena selama mungkin bertahun-tahun, dosa-dosa itu terus-menerus ada dalam hidup kita. Dan kita terikat kepada Dia. Ya. Kita akhirnya menjadi, saya pakai kata cinta. Rasanya nggak bisa tinggalkan Dia. Mau terus dekat dengan Dia. Sekarang ubahlah cintamu. Bukan lagi cinta kepada dosa, tapi cinta kepada Kristus. Saya bilang itu tadi gampang-gampang susah. Ini gampang. Cinta Yesus itu gampang. Kenapa gampang? Karena Yesus itu sudah memberikan yang terbaik buat kita. Dia bahkan berikan nyawanya loh. Ada nggak siapa yang pernah mati buat kita, saudara-saudara sekalian, selain Yesus? Yesus itu sudah korbankan nyawanya. Dia mengalami penderitaan begitu berat sekali. Semua itu demi kita. Demi menebus kita dari segala kenajisan kita, dari segala kekotoran kita, dari segala dosa kita. Dia beri kepada kita pengampunan. Dia menyertai kita, Dia bimbing kita, Dia memakai kita untuk jadi berkat. Bahkan Dia menyediakan rumahnya untuk kita tinggalin seumur hidup kita, bahkan sepanjang masa. Bukankah tidak sulit-sulit amat untuk kita cinta sama Yesus? Tapi tadi saudara sekalian, cinta kepada Yesus itu akan susah kalau dalam hati kita ada cinta kepada yang lain. Cinta akan harta, cinta akan dosa. Nah, itu hal yang akan membuat kita susah cinta kepada Yesus. Maka kita mesti singkirkan semua itu. Saudara terkasih, bicara tentang cinta adalah bicara tentang hati. Dan Mazmur 24 bicara tentang hati yang murni. Murni yang artinya bersih, tanpa noda dan tulus. Ya. Kalau kita sudah cinta, hati kita akan condong. Ya. Condong kepada yang kita cintai itu. Jadi dalam hati, saudara sekalian, kita harus suka dengan kekudusan. Nah, saudara sekalian, kudus itu kan artinya bersih. Ya. Saya yakin saudara semua pasti suka dengan yang bersih-bersih. Saya yakin saudara-saudara suka punya badan yang bersih. Nggak suka badan yang kotor-kotor. Saya yakin saudara semua suka bajunya yang bersih, bukan baju yang kotor-kotor. Saya yakin saudara-saudara semua suka kalau habis mandi pakai handuk yang bersih, bukan handuk yang belepotan lumpur. Saya yakin saudara kalau tidur suka pakai spray yang bersih. Saudara pasti ingin punya rumah yang bersih, kantor bersih, mobilmu bersih, toilet bersih, makanan bersih, di atas piring yang bersih. Sebagian kita bisa risih bahkan marah loh. Kalau kita itu dapat makanan kotor di piring yang kotor. Atau masuk rumah, lihat rumah kotor sekali. Kita ini menuntut kebersihan. Nah, jangan hanya ingin benda-benda sekitar kita saja yang bersih. Bagian dalam kita juga harus bersih. Jadi karena saudara sekalian, mari kita inginkan yang namanya kekudusan. Mari kita saudara sekalian inginkan bagian hidup yang bersih. Karena kalau bersih saudara sekalian, darah Yesus bersihkan kita. Dan kita jaga terus hati kita dan kekudusan kita. Saudara terkasih, maka saudara akan menemukan bahwa ada sesuatu yang akan timbul dalam hati kita, itu kecenderungan kita. Untuk kita itu nggak berbuat dosa itu jadi timbul, jadi kuat. Sehingga lama-lama berbuat dosa itu menjadi sesuatu yang
nggak fun. Okay? Sesuatu yang nggak menyenangkan sama sekali. Lama-lama kita punya hati sudah berubah. Condong kepada Yesus, cinta Yesus, condong kepada kekudusan. Jadi mulailah dari hati kita. Inginkanlah hidup yang kudus dan bersih. Ya, saudara dan saya itu ingin apa-apa sekitar kita juga bersih. Poin saya yang kedua, saudara terkasih, bagaimana kita hidup dari Mazmur 24. Okay. Poin saya yang kedua adalah, mari kita hidup dengan berserah kepada Tuhan. Mengingat ayat 1. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Semua yang ada dalam hidup kita adalah milik Tuhan. Oke? Setuju? Tidak ada yang milik kita. Ya? Coba pikir baik-baik. Kalau saudara bisa terima kenyataan ini, saudara akan belajar yang namanya rendah hati. Tidak hanya itu. Saudara akan terima yang namanya damai sejahtera. Saya coba gambarkan begini. Kita ini kaya bukan karena kita punya harta banyak, tapi dititipi harta banyak. Kita bukan punya anak, tapi dititipi anak. Kita bukan punya rumah, tapi dititipi rumah. Kita bukan punya usaha atau toko yang banyak, tapi dititipi usaha dan toko yang banyak. Kita bukan punya jabatan tinggi, tapi dititipi jabatan tinggi. Kita bukan punya gereja atau pelayanan. Kita cuma dititipi untuk jaga gereja dan pelayanan. Coba pikir baik-baik, renungkan ini. Karena semua itu cuma titipan, dan jelas titipan ya. Dari mana kita tahu itu titipan? Sederhana sekali. Ketika saudara suatu hari giliran masuk ke peti mati, itu semua nggak dibawa. Karena cuma titipan. Nah, karena cuma titipan, aslinya itu bukan punya kita, maka nomor satu, jangan sombong-sombong ya. Kalau punya banyak, dititipin agak banyak bandingkan orang lain, jangan sombong, itu cuma titipan, ntar juga ditinggal kalau meninggal. Nomor dua, karena itu cuma titipan, tolong dijaga baik-baik. Kenapa? Karena suatu hari yang punya bakal nanya, titipanku itu diapain tuh? Dan kalau kita sadar itu titipan, kita nggak akan terlalu kacau, nggak akan terlalu galau lah kalau kita kehilangan titipan-titipan itu. Ya, diambil sama yang punya. Saudara terkasih, saya mau tutup firman Tuhan hari ini dengan mengajak saudara lakukan satu hal yang sederhana sekali. Mari kita bikin daftar. Dalam hati boleh ya. Hal apa saja di dunia ini yang adalah milik Tuhan. Setiap gunung, setiap lautan. Setiap mahkota di kepala setiap raja, di setiap ratu. Setiap istana di setiap negara. Setiap gedung pencakar langit di setiap kota. Apa saja yang adalah milik Tuhan dalam hidup kita. Setiap butir berlian dan kepingan emas. Setiap mobil, setiap helai baju, sampai kancing-kancingnya. Setiap tas bermerek atau tidak bermerek. Semua itu milik Tuhan. Cuma dititipin kepada kita. Daftarnya nggak terhingga, saudara sekalian, yang milik Tuhan itu. Ya. Termasuk nyawa kita pun milik Tuhan. Jadi saudara bisa bikin list. Apa aja milik Tuhan? Ya, ini. Nah, seberapa pintar saudara bikin list itu, seberapa komplitnya saudara bikin list itu, saya pengen ngomong sesuatu.
tetap aja ada yang saudara lupa sebutkan. Tetap ada yang saudara lupa sebutkan. Apa itu yang saudara lupa sebutkan? Saya kasih tahu. Semua yang bikin saudara takut, itu juga milik Tuhan. Semua yang bikin saudara khawatir, itu juga milik Tuhan. Semua yang bikin saudara susah, itu juga milik Tuhan. Semua yang bikin saudara malam hari nggak bisa tidur, itu juga milik Tuhan kan? Benar nggak? Coba pikir baik-baik. Semua kegalauanmu itu milik Tuhan. Semua persoalanmu itu juga milik Tuhan. Kalau hidup saudara adalah milik Tuhan, kalau hidup kita adalah milik Tuhan, maka segalanya yang positif, yang negatif, kecuali dosa, itu semua milik Tuhan. Jadi, serahkan itu semua kepada Tuhan. Serahkan kekhawatiranmu, serahkan kegalauanmu, ketakutanmu, kebingunganmu, semua itu. Itu milik Tuhan. Kasihkan sama Dia, serahkan kepada Dia. Dan Dia punya cukup kuasa untuk menghandle semua itu. Saya bukan ngajak saudara jadi cuek terhadap keadaan dan persoalan, ya, bukan sama sekali. Saya bukan ngajak saudara untuk lari dari masalah, bukan. Saya cuma pengen ngajak saudara punya cara pandang yang benar. Semua masalah kita, sebesar apapun juga, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Saudara sudah dengar saya cerita tentang Anne Hele, yang kepalanya bahkan sudah ada dalam mulut singa. Dia teriak kepada Yesus, dan Yesus tolong dia. Saudara sudah dengar cerita saya tentang Harrison O'Kene yang terkurung di bawah laut dalam kapal yang tenggelam selama hampir 3 hari. Dan dia menjerit kepada Yesus. Dan Yesus dengar doanya. Saudara sudah dengar saya cerita tentang Kevin Hines yang suatu hari dalam keadaan galau memutuskan untuk lompat bunuh diri dari jembatan Golden Gates di San Francisco. Di tengah jalan turun ke laut itu, dia berseru kepada Yesus. Dan Tuhan Yesus selamatkan dia. Yesus yang sama yang menolong mereka semua itu juga punya kuasa untuk bisa tolong saudara dan saya. Serahkan semua capekmu, semua air matamu, dan semua beban beratmu kepada Sang Juru Selamat, Yesus Kristus, Raja yang segera akan datang kembali. Karena Yesus berkata demikian, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara terkasih, mari kita penuhi undangan Juru Selamat kita, ya. Mari kita datang kepada Dia dan serahkan semua beban kita. Beban berat selama ini kita pikul, saudara sekalian. Semua yang buat kita galau, yang bikin kita susah, bikin kita susah tidur, bikin kita gemetaran, keringatan, ya. Semua yang bikin kita susah. Saudara-saudara sekalian, mari sama-sama ikut saya datang kepada Yesus. Kalau saudara sungguh ingin terima suatu pertolongan atau kekuatan dari Tuhan, saya mau doa buat saudara, ya. Saudara boleh bangkit berdiri di tempat saudara masing-masing. Saya akan minta kepada Tuhan Yesus, Dia Sang Juru Selamat kita, Mesias kita, untuk Dia campur tangan atas diri saudara dan saya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba memohonkan anugerah dan berkat Tuhan dinyatakan atas setiap orang yang berdiri pada saat ini. Atas setiap saudara-saudariku yang punya beban berat. Mungkin dalam rumah tangganya, mungkin dalam usahanya atau pekerjaannya. Yang sekarang, ya Tuhan, sedang dalam keadaan punya beban berat di bidang keuangan, di bidang kesehatan, di bidang hubungan. Hamba memohonkan supaya Engkau, Mesias Juru Selamat kami yang hidup, Raja kemuliaan yang nanti akan datang. Untuk sekarang juga Tuhan, menyatakan anugerah dan berkat-Mu atas kami semua umat-Mu Tuhan, yang berseru kepada nama Tuhan, yang berteriak minta tolong kepada Tuhan. Sekarang Tuhan Yesus,
Nyatakan berkat-Mu Tuhan, pada momen waktu yang sesuai dengan kehendak Tuhan, hamba doakan saat ini memohonkan Tuhan, ulurkan tangan-Mu dan jamah. Ya Tuhan Yesus, saudara-saudariku yang saat ini berdiri tempat masing-masing dan berseru kepada nama Tuhan. Berdoa kepada mereka yang berurai air mata ya Tuhan. Kepada mereka menangis dalam hati mereka sekalipun, yang berjerit berseru kepadamu Tuhan. Dengarkan saat ini Tuhan tangisan kami, lihatlah air mata kami Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, kekuatan-Mu, bahkan kesembuhan-Mu di dalam nama Yesus. Engkau yang melakukannya Tuhan, bukan hamba-Mu. Tapi Engkau sanggup saat ini Tuhan. Jamah kami sekalian dengan kuasa yang besar, dengan mujizat yang luar biasa terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jamah kami, karena saat ini ya Tuhan Yesus, kami buka hati kami lebar-lebar untuk Engkau nyatakan kuasa dan karya-Mu tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, sembuhkan yang sakit, hamba berdoa Tuhan. Sembuhkan mereka yang saat ini Tuhan, dalam keadaan positif COVID, hamba doakan Tuhan, kuasa yang ajaib boleh menjamah saat ini tubuh kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Hamba doakan Tuhan, tidak hanya itu, mereka yang saat ini karena sakit yang lain Tuhan, kanker sekalipun, kuasa dari Tuhan sanggup menjamah kami. Hamba berdoa pada saat ini Tuhan, untuk mereka yang terbaring di ranjang rumah sakit ataupun sedang ada di rumah, Tuhan Yesus nyatakan kuasa kesembuhan yang ajaib terjadi atas kami dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan terus-menerus bangsa negara kami ke dalam tangan Tuhan. Supaya Tuhan pimpin bangsa negara kami melewati situasi kegalauan ini, pandemi ini. Tuhan tolong presiden kami mohonkan kekuatan diberikan atas presiden kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan berkati tim medis di mana-mana, mereka yang saat ini sedang ada di garis depan mengalahkan pandemi ini. Tuhan Yesus, lindungi mereka, sertai mereka, hiburkan, kuatkan mereka ya Tuhan. Demikian juga keluarga mereka sekalian semuanya. Hamba-Mu bersyukur, terima kasih Tuhan. Apa yang Tuhan sudah perbuat saat ini dalam hidup kami masing-masing. Jemaat-Mu yang setia beribadah ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau nyatakan kemurahan-Mu atas kami sekalian. Berkati Tuhan tim Praise and Worship, tim PW yang juga sudah melayani dalam ibadah ini. Berkati Tuhan tim media yang bekerja keras di belakang kamera. Tuhan Yesus nyatakan berkat-Mu Tuhan atas kami sekalian. Berkati yang berulang tahun Tuhan di minggu yang sudah lalu juga. Kiranya berkat Tuhan dinyatakan atas kami sekalian di hari-hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus menyatakan pertolongan-Mu, bimbingan-Mu kepada kami semua sepanjang minggu yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudari terkasih, dalam Tuhan Yesus, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Marilah kita berpisah satu dengan yang lain dengan membawa berkat berlimpah dari Allah Bapa kita di sorga, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, bimbingan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha Tuhan kita kembali kali yang kedua. Amin. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku.